Selamat datang di Berita dan Cerita China dengan Jason, podcast untuk masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang China, tetangga dekat dan sahabat. Berita utama hari ini termasuk sawah berusia lebih dari 5.300 tahun ditemukan di Zhejiang, China Timur. Laporan sebut China luncurkan 400 pusat perbelanjaan baru pada 2023. IMF tegaskan kembali revisi naik untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi China. Volume kargo kereta Xinjiang tembus 200 juta ton. KKP dan organisasi asal China optimalkan perencanaan tata ruang laut Indonesia. Sawah berusia lebih dari 5.300 tahun ditemukan di Zhejiang, China Timur. Para arkeolog baru-baru ini menemukan hamparan sawah prasejarah berusia sekitar 5.300 hingga 5.500 tahun di Provinsi Zhejiang, China Timur, mencakup area seluas sekitar 1.000 meter persegi. Sawah kuno itu ditemukan di area inti budaya Neolitik Hemudu dengan aktivitas manusia sering dilakukan di lokasi tersebut, kata Akademi Penelitian Manajemen Warisan Budaya Kota Ningbo. 3 punggung bukit, 9 lubang dan beberapa sisa bati dan gua ditemukan selama pekerjaan penggalian. Sebuah barit untuk irigasi dan drainase juga digali di lokasi tersebut beserta jalan yang diyakini menghubungkan area permukiman di sekitarnya dengan sawah. Lubang-lubang tersebut kemungkinan besar berbentuk selama renovasi punggung bukit dan parit pada zaman prasejarah, kata para peneliti. Temuan baru di situs tersebut membantu mengungkap sistem persawahan yang lengkap pada zaman itu, menyediakan materi penelitian banding untuk studi tentang pola pertanian penanaman padi di daerah dataran lokal. Menurut Akademi Penelitian itu, budaya Hemudu yang dinamai berdasarkan nama kota kecil Hemudu di Ningbo yang merupakan tempat reruntuhannya pertama kali ditemukan, berasal dari masyarakat prasejarah di sepanjang hilir Sungai Yangtze dan terkenal dengan pertanian penanaman padi dan arsitektur bergaya bangunnya yang unik. Laporan sebut China luncurkan 400 pusat perbelanjaan baru pada tahun 2023. China diperkirakan akan membuka sekitar 400 pusat perbelanjaan baru pada tahun 2023 menurut laporan terbaru. Selama baru pertama tahun ini, rata-rata volume pergerakan harian di pusat perbelanjaan nasional mencapai 18.500, meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurut laporan yang dirilis oleh China Chain Store and Franchise Association, pada akhir tahun 2022, China memiliki sekitar 6.700 pusat perbelanjaan yang masing-masing memiliki luas di atas 30.000 meter persegi, kata laporan tersebut. Laporan tersebut mencatat bahwa pasar konsumen domestik telah menunjukkan peningkatan variasi dengan kebiasaan konsumen berkembang menjadi pola yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut laporan itu, transformasi dalam hal konsumsi yang digitalisasi dan cerdas juga semakin pesat, yang ditentukan oleh meningkatnya tekanan konsumen pada skenario dan pengalaman konsumsi. IMF tegaskan kembali revisi naik untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi China. Dana Moneter Internasional International Monetary Fund atau IMF pada Kamis menegaskan kembali revisi naiknya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 dan tahun 2024. Berdasarkan perkiraan terbaru, IMF memproyeksikan perekonomian China akan memenuhi target pertumbuhan ekonomi pemerintah
pada 2023 sebesar sekitar 5%, dan ini mencerminkan pemulihan pasca COVID, kata juru bicara IMF Julie Kozak setelah tim IMF melakukan diskusi dengan para pejabat China terkait konsultasi pasca keempat tahun 2023. IMF mengumumkan pada awal November lalu bahwa pihaknya akan menaikkan proyeksi ekonomi China pada tahun 2023 menjadi 5,4% dari sebelumnya 5%. Dan untuk tahun 2024 menjadi 4,6% dari 4,2% dibandingkan dengan World Economic Outlook yang dirilis pada Oktober. Dia mencatat bahwa dalam jangka menengah, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan melambat lebih lanjut, yang mencerminkan populasi yang menua serta melambatnya pertumbuhan produktivitas. Volume kargo kereta Xinjiang tembus 200 juta ton. Volume kargo kereta daerah otonom Uyghur Xinjiang, China Barat Laut sejak awal tahun ini telah mencapai 200 juta ton menurut China Railway Urumqi Group Corporation Ltd. Batu bara merupakan kargo utama yang diangkut melalui jalur kereta di daerah tersebut. Hingga Jumat, total 121 juta ton batu bara telah diangkut dengan kereta di Xinjiang, naik 5,38% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51,54 juta ton batu bara dikirim ke luar Xinjiang, naik 8,4%. Sejalan dengan kebutuhan transportasi material utama, Xinjiang meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung pengangkutan barang-barang seperti pupuk, biji logam, kapas, saus tomat, dan jus. Per Jumat, 260.500 ton saus tomat, saus sambal, gula, tepung, dan berbagai produk lainnya telah diangkut, naik 18,1%. Tahun ini menandai 10 tahun pembentukan inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Xinjiang telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi transportasi kereta kargo China Eropa. Hingga Jumat, Pelabuhan Alashangkou telah menangani 6.260 kereta kargo China Eropa, naik 7,1%. Sementara Pelabuhan Hormuz menangani 7.268 kereta serupa, naik 10%. KKP Gandeng, organisasi asal China, optimalkan perencanaan tata ruang laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia menjalin kerjasama dengan China Oceanic Development Foundation (CODF) yang berkedudukan di Kota Xiamen, Provinsi Fujian, China Tenggara, dalam rangka meningkatkan perencanaan tata ruang laut atau Marine Spatial Planning (MSP) sebagai langkah praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut secara spesial. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama Advancing the Blue Economy Developing through Marine Spatial Planning oleh kedua pihak di Xiamen belum lama ini. Menurut Gusdiantoro, Xiamen memiliki pengalaman di bidang integrasi pesisir selama lebih dari 3 dekade. Pengalaman dan keberhasilan China dalam pengelolaan ruang laut juga dapat dijadikan rujukan dan ditiru dalam penyusunan rencana zonasi di Ibu Kota Baru Indonesia, khususnya untuk pengembangan ekonomi biru serta pembangunan kelautan dan pesisir yang berkelanjutan. Perencanaan tata ruang yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjamin aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan. Aspek keberlanjutan sangat penting karena banyak masyarakat di Indonesia yang mata pencahariannya bergantung dari wilayah pesisir dan laut.